Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama saya Erika Nur Fajriani. Saya berasal dari kelas 12 MIPA 3 dengan nomor absen 11. Di sini saya akan menjelaskan tentang atletik nomor lari jarak pendek. Lari jarak pendek sering disebut juga dengan sprint, yaitu lari dengan mengerahkan kecepatan maksimal sepanjang jarak yang ditempuh. Sprint sendiri merupakan lari dengan jarak kurang dari 400 meter, yaitu 100, 200, dan juga 400 meter, karena masih memungkinkan pelari melakukan sprint pada jarak tersebut. Lari jarak pendek atau yang biasa disebut dengan sprint atau lari cepat terbagi menjadi beberapa nomor lomba. Di antaranya yaitu lari 100 meter, 110 meter gawang lari, 200 meter lari 400 meter, estafet 4x100 meter, dan estafet 4x400 meter. Teknik start yang digunakan dalam lari jarak pendek adalah teknik start jongkok. Lari jarak pendek tidak membutuhkan pengaturan ritme dan juga nafas sebagaimana halnya untuk lari jarak jauh. Karena yang terpenting adalah secepat mungkin untuk sampai ke garis finish. Lari jarak pendek sangat membutuhkan kecepatan otot tungkai untuk dapat melangkah secara cepat. Yang kedua, kita akan membahas cabang nomor atletik jarak pendek. Nomor-nomor lari jarak pendek yang dilombakan di cabang internasional dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama lapangan terbuka atau outdoor dan juga lapangan tertutup atau indoor. Yang pertama yaitu adalah lapangan terbuka atau outdoor, meliputi nomor-nomor lari jarak pendek yang diperlombakan adalah 100 meter, 200 meter, dan juga 400 meter. Sedangkan pada lapangan tertutup atau indoor, lari jarak pendek yang dilombakan di lapangan indoor diantaranya yaitu lari 50 meter, lari 60 meter, lari 200 meter, dan juga lari 400 meter. Yang ketiga yaitu sarana dan prasarana yang digunakan dalam lari jarak pendek. Yang pertama yaitu adalah lintasan. Lintasan lari jarak pendek berjumlah 8 buah dengan lebar setiap lintasan yaitu 1,22 meter. Yang kedua, sepatu spike. Sepatu ini didesain untuk mengoptimalkan kecepatan berlari. Cirinya yaitu memiliki paku pada alas sepatu dengan ukuran sesuai aturan yang telah ditetapkan. Yang ketiga yaitu adalah start block, merupakan peralatan yang digunakan untuk melakukan start. Start block adalah pijakan start dari atlet ketika akan melakukan start jongkok. Start block terbuat dari besi dan juga bisa diatur posisinya. Yang keempat yaitu adalah nomor pelari. Dalam setiap perlombaan, setiap pelari harus menggunakannya untuk dijadikan sebagai identitas dalam setiap lomba. Yang kelima yaitu bendera start dan juga pistol start. Aba-aba yang digunakan dalam start lari jarak pendek adalah bersedia, siap, dan juga iya, atau bisa diganti dengan suara pistol. Yang keenam, tiang finish, yang digunakan dalam lari jarak pendek berjumlah 2 buah dengan tinggi 1,37 meter dengan lebar 8 cm dan tebal 2 cm. Yang terakhir yaitu adalah stopwatch, yang digunakan dalam lomba lari jarak pendek berjumlah 24 buah. Untuk pelari, dengan setiap satu pelari menggunakan 3 buah stopwatch. Yang selanjutnya yaitu yang keempat, teknik dalam lari jarak pendek diantaranya ada beberapa. Yang pertama yaitu adalah teknik start, dibagi menjadi 3, yaitu awalan pendek atau bunch start, awalan menengah, medium start, dan juga awalan panjang atau long start. Yang kedua yaitu adalah start lari jarak pendek dengan aba-aba. Yang ketiga adalah gerak berlari, dan yang keempat yaitu adalah gerak berlari memasuki garis finish. Yang pertama adalah teknik start. Teknik start atau awalan yaitu salah satu gerakan yang sangat menentukan keberhasilan sprinter buat mencapai garis finish duluan. Teknik start yang dipakai dalam lari jarak pendek yaitu ada start jongkok atau yang biasa disebut dengan crouching start. Start jongkok sendiri dibagi menjadi 3, diantaranya yaitu adalah awalan pendek atau bunch start, awalan menengah atau medium start, dan yang terakhir adalah awalan panjang atau long start. Yang kedua yaitu adalah start lari jarak pendek dengan aba-aba. Suatu hal yang perlu mendapat perhatian sebelum melakukan start ialah pemanasan dengan sebaik-baiknya, merangsang persendian dan juga meregangkan otot-otot ditambah dengan gerakan lari cepat. Hal itu dilakukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya cedera otot. Yang
ketiga yaitu adalah gerak berlari. Setelah melakukan gerak start dengan langkah-langkah peralihan yang meningkat, makin lebar, dan condong badan yang berangsur-angsur berkurang, maka kemudian dilanjutkan dengan melakukan gerak lari sprint. Secara umum, gerakan lari sprint dibagi menjadi 3 gerakan, yaitu posisi tubuh saat berlari, ayunan kedua lengan, dan juga gerakan langkah kaki. Yang selanjutnya yaitu yang keempat, gerak berlari memasuki garis finish. Salah satu gerakan dalam lari jarak pendek adalah gerakan memasuki garis finish. Agar berhasil dalam melakukan lari jarak pendek, salah satu teknik yang harus dikuasai dengan baik yaitu adalah teknik akhiran atau finish. Yang selanjutnya yaitu adalah panitia atau juri dalam lari jarak pendek. Yang pertama adalah starter, merupakan pengawas yang bertugas pada saat pemberangkatan pelari. Starter juga bertanggung jawab ketika pelari melanggar saat melakukan start. Yang kedua adalah recall starter, merupakan pengawas yang bertugas mengecek para pelari sebelum lomba dimulai. Yang ketiga adalah timer, yaitu pengawas yang bertugas mencatat waktu pelari saat melewati garis finish. Yang keempat adalah pengawas lintasan, merupakan pengawas yang bertugas mengawasi pelari apabila pelari melakukan pelanggaran pada saat berlari ketika melakukan perlombaan berlangsung. Yang kelima yaitu adalah juri kedatangan, merupakan pengawas yang bertugas mencatat dan menentukan urutan pelari melewati garis finish, mulai pelari pertama hingga pelari yang terakhir kali sampai melewati garis finish. Dan yang terakhir yaitu adalah juri pencatat hasil, merupakan pengawas yang bertugas mencatat hasil perlombaan setelah seluruh pelari berhasil sampai di garis finish. Selanjutnya yang keenam atau yang terakhir yaitu latihan fisik yang mendukung lari jarak pendek. Terdiri dari beberapa, diantaranya yang pertama adalah high knees. High knees atau gerakan mengangkat lutut setinggi-tingginya secara bergantian. Jenis latihan ini juga biasa disebut dengan jalan di tempat. Tujuannya untuk melatih pengangkatan lutut. High knees juga mendorong pergantian kaki atau leg turnover dengan cepat. Cara pelaksanaannya yaitu lari di tempat, angkat lutut setinggi pinggang sambil mendarat dengan ringan tapi cepat pada telapak kaki bagian depan. Berdiri dengan posisi tegak dan ayunkan lengan dengan bertenaga layaknya seorang sprinter. Yang kedua yaitu adalah boot kickers. Boot kickers yang gerakannya mirip dengan jalan di tempat, namun hanya bagian lutut ke bawah yang bergerak ke belakang hingga bagian tumitnya menyentuh bokong. Tujuan dari boot kickers ini yaitu adalah untuk mengencangkan otot paha belakang dan juga merelaksasikan otot paha depan sembari melatih pergantian kaki atau leg turnover dengan cepat. Cara pelaksanaan boot kickers yaitu dengan melangkahlah dengan langkah yang pendek, angkat lutut sedikit dan coba bawa tumit tepat di bawah bokong. Ganti kaki dengan cepat, fokus pada pergantian kaki yang cepat. Dan yang selanjutnya yaitu yang terakhir, yang ketiga adalah strike leg. Tujuan dari strike leg ini adalah latihan strike leg merupakan cara yang efektif untuk melakukan forefoot strike sembari mendorong pergantian kaki atau leg turnover yang cepat dan juga memperbaiki koordinasi. Bagaimana cara melakukan strike leg? Cara melakukan strike leg ini dengan mempertahankan kaki tetap lurus dan juga pergelangan kaki menekuk sehingga posisi ibu jari kaki menghadap ke atas atau dorsiflex. Lari ke depan sejauh 50 meter, mendaratlah di kaki bagian depan atau forefoot, pertahankan batang tubuh atau torso, tetap lurus, ayunkan lengan sebagai cara membangun kecepatan dan momentum. Fokus pada lari dengan pergantian kaki yang cepat. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang materi atletik lomba lari jarak pendek. Kurang lebihnya mohon maaf. Oh iya, jangan lupa ya, kita harus tetap melaksanakan protokol kesehatan yaitu 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan juga menjaga jarak. Tetap jaga kesehatan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.